Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Saat kita terbangun dari tidur kita, marilah kita mengarahkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah yang setia menemani kita. 1 Samuel 4 ayat 10-11 menjadi titik tolak renungan pagi ini. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Saudaraku, kematian selalu menciptakan kabut duka. Terlebih jika kematian berkenaan dengan pelaksanaan tugas. Satu orang yang mati lantaran tugas mulia mengakibatkan kepedihan, apalagi kematian massal. Pasti makin bertambah-tambah rasa dukanya. Bangsa kita masih belum hilang rasa pedihnya dan dukanya dengan kematian 53 prajurit KRI Nanggala 402 dan seorang perwira tinggi di medan tugas. Dan yang paling terpukul adalah keluarga masing-masing. Berkaca dari peristiwa duka yang dialami tadi, kita bisa merasakan kepedihan mendalam bangsa Israel. Israel menghadapi bangsa Filistin. Ternyata harus mengalami kekalahan. Jatuh korban material dan nyawa di pihak Israel. Bangsa yang dicintai Allah menghadapi realitas pahit. Konon 30.000 orang gugur. Sebuah jumlah yang tidak sedikit. Bagi sebuah keluarga, kehilangan satu anggotanya gugur di medan perang itu sudah pukulan. Kehilangan besar. Demikian juga buat sebuah bangsa. Air mata kesedihan dan kedukaan mengalir di tiap keluarga Israel. Berkenaan dengan gugurnya putra terbaik itu, bangsa itu terpukul dan berduka. Di antara yang gugur, ada 2 nama yang disebutkan, Hofni dan Pinehas. 2 nama dengan kepribadiannya yang mencoreng nama baik ayahnya sendiri. Mereka anak Imam Eli. Semasa hidup mereka tidak pernah mau mendengar nasihat ayahnya. Perilakunya jadi sumber gunjingan, sebab tidak mencerminkan layaknya anak pemimpin agama. Justru nama besar ayahnya dijadikan tameng untuk melindungi perbuatan mereka yang tidak bermoral. Tukang main perempuan, tukang mencuri persembahan untuk Allah. Pendeknya, mereka memanfaatkan fasilitas ayahnya sebagai imam dan tidak menghargai Allah yang dilayani ayahnya. Saudaraku, setiap orang pasti mati. Sayangnya, kematian Hofni dan Pinehas bukan bagian kehidupan orang banyak tangisi. Bahkan tidak mungkin orang Israel merasa lega. Selama ini, orang Israel sudah muak dengan perilaku 2 bersaudara itu.
tingkah mereka yang jauh dari kesantunan dan nilai-nilai etika dan moral. Mereka selama ini lebih banyak membawa keresahan dan rasa malu, bahkan bagi keluarganya sendiri, terutama Imam Eli, seorang tokoh agama. Hidup itu ada ujungnya, saudaraku. Termasuk anak seorang tokoh agama pun ada ujungnya. Yang disayangkan adalah saat tewas, Hofni dan Pinehas masih melekat dengan nama buruk. Mereka belum mengubah perilakunya. Mereka mati dengan nama yang masih tercela. Jika demikian, bisa saja bangsa itu justru terbebas dari beban moral, sebab telah tewas yang mereka anggap biang onar. Bila demikian yang terjadi, saudaraku, betapa terpukulnya Imam Eli. Kedua putranya saat hidup telah banyak merepotkan keluarga dan bangsa. Sedangkan saat mati, tidak diiringi rasa duka dan kehilangan. Saudara, betapa penting mendidik secara tepat kepada anak-anaknya. Jika tidak, kelak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan tepat lebih banyak merepotkan orang tua. Mereka menjadi sumber pergumulan orang tua dan keresahan orang lain. Sayangnya, Imam Eli tidak memperlihatkan ketegasan sikap dan mendisiplinkan anak-anaknya. Dan buah yang ia panen adalah kepahitan. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita menyediakan anak-anak kita tidak hanya makanan yang cukup, busana yang indah. Yang tidak boleh diabaikan adalah anak-anak kita butuh pendidikan budi pekerti dan disiplin hidup yang baik. Sehingga anak-anak kita hormat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan hormat kepada sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami sebagai pembawa kehendak-Mu dalam keluarga kami, sehingga dalam keluarga kami takut akan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.